Happy Sunday, welcome home buat kita semua yang akan beribadah online bersama-sama hari ini. Gimana Ki, kamu masih semangat gak ibadah online? Semangat banget dong, nih aku udah rapi dan siap beribadah online hari ini. Kamu gimana, Van? Aku mau online, mau onsite, dua-duanya harus tetap semangat. Apapun situasi dan kondisinya, asal kita rindu, Tuhan pasti hadir. Dan kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Amin. Mari kita pastikan kita dengan sikap yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan diri kami untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap lakukan ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari bersama-sama berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Semua berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, amin, jalani kehidupan. Katakan kau Tuhan yang mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Semua, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yang percaya dan bersuka cita karena Tuhan yang menjadi benteng kehidupan bagi setiap kita. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Ayo semuanya yang di rumah-rumah semua bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Semua, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, dan
Haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Biar kasih-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya.
sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Ini doa kami ya Tuhan, ini pernyataan kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus kita baik. Tema sharing saya hari ini adalah Perspective of God. Cara pandangnya Tuhan. Kita semua pasti pernah ya, berlibur ke puncak, ke gunung, atau mungkin ke gedung yang tinggi, di mana kalau kita berada di ketinggian, kita bisa melihat objek yang ada di bawah, terlihat begitu kecil. Padahal sebenarnya ketika kita ada di dekat objek tersebut besar dan dia memiliki detail yang kita nggak bisa lihat. Nah tapi ketika kita ada di atas, kita bisa melihat secara jelas bentuk dari objek tersebut. Oh ternyata bentuknya bulat ya. Oh ternyata bentuknya segitiga ya. Objek tersebut atau gedung tersebut yang kita lihat dari atas. Nah, cara kita memandang yang berubah ini besar menjadi kecil ketika kita di atas. Karena kita berada di ketinggian. Untuk berada di ketinggian kita harus naik. Nah, naik ini berbicara dengan kita harus cari Tuhan. Bukankah Tuhan kita tempatnya ada di tempat yang maha tinggi? Untuk kita bisa melihat sesuai dengan cara pandangnya Tuhan, kita harus naik ke tempatnya Tuhan. Nah, saya mau bercerita tentang yang saya alami beberapa tahun lalu. Dan saya akan menyampaikan hal-hal penting yang saya dapat dari cerita saya ini. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, saya menghadiri sebuah bazar di tempat saya belajar dulu, di sekolah saya dulu, sekaligus reuni akbar. Jadi beberapa angkatan kumpul semua. Nah,
Sistem yang mereka lakukan adalah kita harus membayar sejumlah uang, lalu kita mendapatkan kupon, sejumlah uang yang kita bayarkan untuk membelanjakan kupon tersebut di stall-stall yang ada di situ. Nah, acaranya itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore kalau saya nggak salah. Sekitar itu saya datang sekitar jam 1 siang, karena saya ada keperluan. Dan saya datang bersama dengan teman saya. Begitu saya masuk ke wilayah gedung sekolah tersebut, itu ada banner yang bertuliskan nama-nama stall, nama-nama makanan yang mereka jual di situ. Lalu saya bilang ke teman saya, oke, tujuan kita berbeda, kita berpisah di sini. Nanti kita ketemu lagi jam sekian, kita pulang bareng. Lalu saya mendapati ternyata di dalam penuh sesak. Dari lapangan parkir mobil di depan sampai lapangan basket di belakang penuh dengan pengunjung. Karena ini reuni akbar gitu ya, sekaligus. Lalu saya berdesak-desakan. Saya mau cari makanan yang saya mau, kata waktu itu saya lagi lapar banget karena jam makan siang. Penuh banget, nggak bisa. Saya mau cari, let's say, somai. Saya nggak tahu ada di mana. Bahkan ketika saya berusaha ke tempat sana, ke utara misalnya, saya sudah berdesak-desakan, ternyata bukan di situ siomainya. Lalu saya sadar bahwa saya nggak mau menghabiskan tenaga saya di sinilah. Saya tunggu aja nanti agak longgaran dikit. Mungkin nantilah agak sorean. Yang saya lakukan adalah, sudahlah, saya kantongi kupon saya naik ke atas. Ke tempat kelas dulu saya bersekolah. Sekaligus saya mau nostalgia ceritanya. Nah, saya naik ke atas, saya melihat, oh ternyata kelas dulu saya masih belum berubah. Masih tetap seperti ini. Oh dulu tempat saya yang ngumpul sama teman-teman di sini. Niat saya adalah saya refresh diri saya karena saya habis berdesak-desakan di bawah. Tapi surprisingly yang saya nggak sadar, ketika saya di atas, saya di balkon, saya bisa melihat keadaan yang ada di bawah. Saya bisa lihat kerumunan yang begitu padat, tapi saya bisa lihat, oh ternyata somai itu ada di dekat ring basket loh. Oh ternyata soto itu ada di dekat lapangan voli. Oh ternyata es krim itu ada di lapangan parkir motor. Saya bisa tahu begitu saya di atas. Dan saya notice itu. Setelah itu saya turun, saya sudah tahu exactly saya mau kemana. Dengan mudah saya menjangkau karena saya sudah hafal ketika saya ada di atas. Nah poin yang saya mau dapat adalah, saya mau sampaikan yang saya dapat dari cerita saya ini. Ketika kita justru meninggalkan masalah kita bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan kita dan tujuan kita. Nah itulah perspektifnya Tuhan ketika kita ada di atas. Kita memandang masalah kita menjadi kecil karena kebesaran Tuhan. Lalu kita bisa melihat tujuan kita dengan mudah. Kita mendapatkan masukan, kita mendapatkan rema kemana kita harus berjalan. Ketika kita ada di atas. Ketika kita ada di tempatnya Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Nah, saya mau sharing hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa memiliki perspektifnya Tuhan. Yang pertama adalah kita jangan fokus sama masalahnya. Kita harus tinggalin masalahnya. Ketika saya merasa berdesak-desakan, saya pikir saya nggak mau menghabiskan waktu saya. Menghabiskan tenaga saya untuk saya berdesak-desakan di situ. Saya pikir udahlah saya tinggalin aja dulu. Nanti aja dulu nunggu longgar. Saya nggak memaksakan diri saya. Terkadang ketika kita memaksakan diri kita dalam suatu masalah, justru kita akan semakin terpuruk. Yang harus kita lakukan adalah justru kita cari pribadi yang bisa memberikan solusi, masalah, dan kelegaan atas masalah kita. Yaitu Tuhan. Mari kita baca ayatnya di Matius 11 ayat 28. Pasti kita semua sering mendengar ayat yang luar biasa ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bilang datanglah, come to me. Yang kita perlu lakukan adalah kita datang, kita tinggalin masalah kita datang sama Tuhan dan kita akan mendapatkan kelegaan. Itu yang pertama. Jangan fokus sama masalah kita. Yang kedua, kita jangan fokus sama berkat yang kita dapat. Kupon yang saya dapat tadi, kalau saya memaksakan hati saya
Saya kan udah bayar, saya udah punya kuponnya, saya harus habisin. Nggak peduli gimana caranya, saya harus habis. Ketika saya fokus untuk menghabiskan ini untuk kedagingan saya, justru tujuan yang sebenarnya saya ingin capai nggak akan terwujud. Nah, terkadang tanpa kita sadar, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita minta berkat Tuhan. Ketika Tuhan berkati kita luar biasa, justru itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita diberkati luar biasa, kita kehilangan waktu kita untuk dekat sama pemberi berkat kita. Justru ketika kita diberkati, terkadang berkat itulah yang menjadikan kita jatuh dalam dosa. Seharusnya yang kita lakukan, ketika kita minta berkat sama Tuhan dan Tuhan berkati kita secara luar biasa, secara materi, kesehatan, keluarga, harmonis semuanya, hubungan bersaudara. Itu semua yang harus kita jaga. Itu semua yang harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dari kelimpahan kita. Kita harus bisa bersaksi atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Justru bukan kita bersusah payah, kita mengejar berkat, lalu kita menghabiskan berkat tersebut untuk memuaskan daging kita. Di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dari ayat ini sangat jelas bahwa yang menjadikan kita kaya adalah berkat Tuhan, dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bukan kekuatan kita, bukan upaya kita, kepintaran kita. No. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Yang ketiga adalah kita harus melangkah untuk mencari Tuhan. Yaitu naik ke gunung Tuhan. Ini yang paling penting. Ini yang saya lakukan ketika saya mengambil keputusan untuk saya meninggalkan penuh sesaknya orang yang ada di bazar, panasnya yang ada di situ, kekurangan oksigen yang ada di situ, dan kupon yang saya dapat, yang udah saya bayar, saya taruh di kantong, saya lupain sejenak. Saya cari Tuhan. Agak kesel gak sih? Iya, orang saya lagi lapar. Tapi kita naik cari Tuhan. Dengan segala kelemahan kita. Dengan segala kehancuran kita. Dengan segala kerendahan hati kita. Justru seketika itulah Tuhan akan datang kepada kita. Seketika itulah Tuhan akan menghampiri kita. Dia akan memeluk kita ketika kita datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika kita patah hati, ketika kita lagi ada masalah. Justru Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan peluk kita. Ketika kita merasa tidak mampu dalam menghadapi masalah kita, disitulah kuasa dan kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Justru Tuhan itu dekat sama orang yang lagi patah hati. Orang yang lagi hopeless. Orang yang surrender. Orang yang gak tahu lagi mau kemana dan dia cari Tuhan. Yang remuk jiwanya. Jangan kita merasa malu. Jangan merasa kita gak layak untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa justru ketika kita remuk. Justru ketika kita lemah. Tuhan pengen kita datang sama Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tinggalin kita. Yang kita harus lakukan adalah kita yang hampiri Tuhan. Nah, saya juga mau menyampaikan kabar baik hari ini. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu menunggu kita dan dia akan tolong kita. Saya ada cerita mengenai anak saya. Anak saya nomor 1.
Ketika dia mengerjakan PR-nya, PR saat ini kan matematika itu ada soal cerita matematika gitu ya. Yang cukup panjang, ujung-ujungnya harus ditulis berapa, tambah berapa, kurangi berapa, dan seterusnya. Sometimes dia bilang gini, "Pak, tolong dong Pak, aku gak ngerti nih. Tolong dong Pak." Saya lihat soalnya, saya yakin dia bisa. Saya tahu dia cuman males aja dia baca. Karena saya tahu kemampuan dia sebetulnya. Yang saya lakukan adalah, ayo kakak pasti bisa. Papa yakin kakak pasti bisa. Ayo baca lagi pelan-pelan. Setelah dia baca, akhirnya dia mengerti. Dia menulis dengan benar. Lalu saya bilang, "Papa proud of you kakak." Setelah itu dia mendapati bahwa dirinya bisa menangani, menyelesaikan soal-soal yang sama seperti itu. Tapi ada suatu kejadian di mana dia bilang, "Pak, aku nggak ngerti nih apa. Zaman sekarang sekolah online menggunakan teknologi." Dia bilang, "Pak, aku nggak ngerti nih bikin apa nih Pak, bikin coding." Pas saya bicara, "Kok coding?" Saya lihat PR-nya betul loh, bikin coding game. Bikin coding game di laptop dia, anak SD umur 7 tahun, kelas 3 SD. Seketika itu juga lah saya langsung tolong dia, pas dia bilang dia nggak bisa. Karena saya tahu dia pasti nggak bisa, dia nggak pernah belajar itu. Saya harus baca juga, saya pun juga harus benar-benar jelasin detail ke dia, untuk dia bisa mengerti. Poinnya adalah, ketika saya tahu sebetulnya dia mampu, saya bukan meninggalkan dia. Saya pantau dia sebenarnya dia bisa apa enggak. Dan saya yakin dia bisa. Setelah dia berhasil menyelesaikan itu semua, dia mendapati dirinya happy, dia mendapati dirinya ternyata aku bisa ya Pak. Dan saya bilang, "Papa proud of you." Tapi ketika dia belajar coding, saya langsung tergerak untuk langsung tolong. Kenapa? Karena saya tahu dia pasti nggak bisa. Begitu juga dengan Tuhan. Ternyata kita bilang, "Tuhan tolong saya." Bukan Tuhan tinggalin kita, Tuhan nggak tolong. Tapi Tuhan tahu kita mampu mengatasinya. Dan Tuhan pasti mengamati kita. Seketika kita jatuh tergeletak, seketika kita benar-benar sudah tidak berdaya, Tuhan pasti akan seketika itu juga tolong kita. Karena dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Selanjutnya kabar baik adalah Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan peduli banget sama kita. Contohnya ketika tahun lalu saya diizinkan untuk mengalami COVID-19. Saya harus dirawat di rumah sakit. Kedua orang tua saya telepon saya. "Kak, apa yang bisa papa mama lakukan? Kalau bisa papa ke situ papa temenin deh. Mama bisa gitu mama temenin deh. Kamu perlu apa?" Dokter ditelepon. Semua keluarga dihubungi. Obat-obatan dicari. Diteleponin rumah sakit apa yang diperlukan. Padahal saya sudah dewasa. Dan saya mampu menjaga diri saya sendiri sebetulnya. Tapi ketika saya tidak mampu, di tengah-tengah ketidakberdayaan saya, sikap mereka langsung berubah. Sikap mereka langsung menganggap bahwa saya adalah anak kecil yang tidak berdaya yang harus ditolong. Padahal saya sudah dewasa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sayang banget sama kita. Buktinya apa? Dia rela mati buat kita. Di situ tidak terbantahkan sama sekali, saudara. Tuhan sangat sayang sama kita ketika dia mati di kayu salib buat kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sayang banget sama kita. Selanjutnya kabar baiknya adalah rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. He knows the best for us. Sometimes kita merasa bahwa kenapa ya kok saya belum diberkati? Kenapa kok doa saya belum dijawab? Tuhan tahu waktunya yang terbaik untuk kita. Apakah berkat yang kita terima akan mencelakakan kita atau enggak? Apakah justru berkat yang kita terima akan menjadi berkat buat kita dan buat orang lain? Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ketika anak saya masih umur 7 tahun, dia datang kepada saya, "Pak, saya minta dong Pak dibeliin mobil." Kenapa? Aku pengen nyetir mobil ke sekolah. Saya nggak akan kasih, saudara. Kenapa? Karena saya tahu dia belum bisa nyetir, dia belum punya SIM. Justru ketika dia maksa nyetir mobil, dia akan celaka. Saya tidak akan kasih.
Tapi ketika dia umur 5-6 tahun, dia udah bisa naik sepeda. Dia bilang, Pak, aku minta sepeda yang ini. Saya pasti kasih. Kenapa? Karena saya tahu dia udah bisa naik sepeda. Begitu juga ketika dia sudah dewasa nanti. Kalau saya diberkati, saya punya sesuatu untuk membelikan dia mobil misalnya. Pak, saya minta mobil. Dia sudah dewasa, sudah punya SIM. Saya minta mobil, Pak. Saya pasti akan kasih. Nah, ketika Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang sudah bisa dipercaya, atau pribadi yang dewasa secara rohani untuk menerima berkat atau menerima jawaban doa dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Belum dijawabnya doa kita bukan berarti Tuhan tinggalin kita. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Justru karena Tuhan sayang banget sama kita. So, Bapak Ibu Saudara, saya tahu di luar sana saat ini kita masih belum tahu pandemik sampai kapan berakhir. Kita nggak tahu sampai kapan mungkin usaha kita, bisnis kita akan menurun misalnya. Atau kondisi psikologi kita di tengah kondisi pandemi saat ini yang kita merasa tertekan. Kita nggak tahu harus ngapain. Saya pun juga tidak tahu sampai kapan. Tapi yang saya tahu, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan sayang banget sama kita. Dan yang ketiga adalah rancangan Tuhan buat hidup kita sebagai anaknya adalah rancangan yang terbaik buat Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita perlu naik. Kita cari Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan. Supaya kita bisa melihat perspektif yang Tuhan lihat. Kita nggak melihat dengan cara pandang kita memandang masalah. Kita nggak menggunakan cara kita berpikir. Kita nggak menggunakan hati kita untuk meresponi sesuatu. Tapi kita menggunakan perspektif of God. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini pasti akan mendapatkan jawaban doa. Pasti akan dipulihkan, disembuhkan. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang ajaib akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa buat kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat kasih sayangnya Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Mungkin kami lihat di luar sana Tuhan, pandemik belum berakhir. Suasana semakin sulit. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami mau percaya abis sama Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami percaya kalau Tuhan sayang banget sama kami. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Biar hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus untuk kita selalu dekat sama Tuhan. Kita selalu cari Tuhan, kita mau naik ke gunungnya Tuhan. Kita mau melihat seperti Tuhan melihat. Kita mau melihat pakai kacamatanya Tuhan. Kita mau melihat sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Agar kita tahu tujuan kita mau kemana. Agar kita tahu meresponi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-hamba-Mu yang di rumah-rumah. Saat ini Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan Yesus, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, saat ini Tuhan, Kau jamah Tuhan mereka. Berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Kau adalah Allah penyembuh, Kau adalah pencipta kami. You are our creator Lord. Saat ini kesembuhan akan menjadi milik bagian hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kalau ada pergumulan Tuhan Yesus yang mereka doakan, saat ini Kau yang jawab dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat Kau yang angkat Tuhan Yesus. Kau berikan kelegaan atas hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jamah Tuhan Yesus. Jamah saat ini. Mereka yang ada di rumah-rumah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja.
bahwa roh-Mu yang ada dalam diri kami, ada dalam hati kami, akan terus menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua,
Percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia, berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Tuhan boleh berjalan dengan baik. Hadirat-Mu sudah menyembuhkan kami Tuhan, sudah memulihkan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai setiap pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan Yesus, dan Gembala GBI Bintaro Host Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Kau pakai para pemimpin kami Tuhan, pelayanannya secara luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Juga untuk keluarganya mereka Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dan negara kami Tuhan, agar boleh
semua berjalan dengan baik lagi Tuhan Yesus, semua boleh berjalan dengan normal kembali Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah online, biar Tuhan yang berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, dan sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.